Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi ovulasi dan menstruasi. Ini adalah sub materi yang ketiga pada sistem reproduksi manusia. Ada dua hal yang mau kita pelajari, yaitu tentang ovulasi dan siklus menstruasi. Kita pelajari yang pertama, yaitu tentang ovulasi. Perhatikan gambar berikut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang organ reproduksi bagian dalam wanita. Salah satu organnya adalah ovarium. Ovarium ini berperan sangat penting dalam peristiwa oogenesis dan ovulasi. Di dalam ovarium ini terdapat folikel-folikel. Folikel merupakan suatu kantong cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Folikel ini berfungsi dalam menghasilkan estrogen, yaitu hormon yang diperlukan untuk perkembangan folikel. Perkembangan folikel ovarium ini terjadi karena adanya stimulasi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini berada di dalam otak. Kemudian di dalam otak ini tadi terdapat kelenjar hipofisis dan hipotalamus yang akan berinteraksi dengan ovarium dan dinding rahim atau endometrium sehingga menyebabkan terjadinya ovulasi. Jadi apa itu ovulasi? Ovulasi merupakan suatu proses pengeluaran sel telur yang sudah matang dari ovarium. Ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Kemudian kelenjar hipotalamus dan hipofisis yang berada di dalam otak ini tadi akan bersama-sama mengatur fungsi dan struktur ovarium melalui siklus menstruasi. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai siklus menstruasi. Kita pahami dulu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah peristiwa peluruhan atau pelepasan dinding rahim atau disebut endometrium ini yang penuh dengan pembuluh darah, disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang. Menstruasi yang terjadi secara berulang ini selanjutnya akan membentuk siklus yang disebut dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi setiap wanita bisa berbeda-beda. Ini berkisar antara 21 sampai 40 hari. Ada sekitar 10-15% yang siklus menstruasinya 28 hari. Mengapa bisa terjadi menstruasi? Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dengan sperma, sehingga mengakibatkan dinding rahim atau endometrium yang menebal akan meluruh atau terkikis bersama sel telur yang tidak dibuahi tadi. Baik, sekarang kita bahas hormonnya. Pada siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh 5 hormon reproduksi. Apa saja? Yang pertama yaitu GnRH, gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. Yang kedua yaitu FSH, follicle stimulating hormone. Ini berfungsi dalam merangsang perkembangan folikel ovarium. Kemudian yang ketiga ada luteinizing hormone atau LH. Ini berfungsi dalam peristiwa ovulasi dan menghasilkan progesteron. Kemudian yang keempat yaitu estrogen hormone dan progesteron hormone. Ini berperan dalam penebalan dinding rahim. Baik, sekarang kita bahas tahap-tahapnya atau fase-fase dalam siklus menstruasi. Ini ada 4 fase atau 4 tahap. Kemudian kita ambil contohnya ini siklus menstruasi yang 28 hari. Kita mulai dari fase pertama. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Ini terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Pada saat ini kadar estrogennya dan progesteron menurun sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah dalam endometrium.
sehingga menyebabkan darah dan sel-sel akan keluar melalui vagina. Inilah yang dikenal dengan menstruasi. Kemudian fase yang kedua yaitu fase folikel. Pada fase ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Terjadi perbaikan sel-sel yang telah pecah tadi, kemudian FSH itu meningkat sehingga menyebabkan folikel akan berkembang. Kemudian dilanjut dengan fase yang ketiga yaitu fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-17. Pada saat ini kadar estrogen meningkat sehingga menyebabkan LH juga diproduksi. Menyebabkan sel telur yang matang tadi akan dikeluarkan dari ovarium sehingga terjadilah peristiwa ovulasi. Pada saat ini seorang wanita dikatakan dalam masa fertil atau masa subur. Kemudian fase yang berikutnya yaitu fase sekresi. Ini terjadi pada hari ke-18 sampai hari ke-28. Sel telur yang sudah dilepaskan tadi akan bergerak menuju tuba falopi, kemudian ketika dalam perjalanannya tidak ketemu dengan sperma sehingga tidak dibuahi, maka menyebabkan endometrium menjadi tebal kembali. Sehingga pada saat ini akan menyebabkan korpus luteum akan berdegenerasi menjadi korpus albikan. Sehingga di sini nanti akan terjadi lagi mengulang fase yang pertama pada saat tepat di hari ke-28 berakhir siklus menstruasinya. Kemudian akan mengulang siklus menstruasi yang berikutnya. Nah, inilah fase-fase yang terjadi pada siklus menstruasi. Selanjutnya kita ulas kembali fase-fase yang terjadi pada siklus menstruasi. Kita akan lihat yang pertama, ini fase menstruasi. Tadi terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Apa yang terjadi pada fase ini? Yaitu progesteron mulai menurun atau bahkan dihentikan produksinya sehingga menyebabkan dinding rahim meluruh disertai dengan perdarahan. Kemudian fase yang kedua yaitu fase folikel. Ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Pada saat ini terjadi tahap penyembuhan. Kemudian hormon FSH mulai diproduksi sehingga menyebabkan folikel menjadi matang. Kemudian estrogen menyebabkan penebalan endometrium. Fase yang ketiga yaitu fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-11 sampai hari ke-17. Dikenal sebagai masa subur atau masa fertil seorang wanita karena sel telur siap dibuahi. Pada fase ini estrogen mulai meningkat sehingga hormon LH diproduksi, kemudian terjadilah peristiwa ovulasi, yaitu pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium. Lanjut fase yang terakhir yaitu fase sekresi. Ini terjadi pada hari ke-18 sampai ke-28. Pada fase ini hormon progesteron mulai diproduksi sehingga menyebabkan endometrium atau dinding rahim mulai menebal kembali, dilengkapi dengan banyak pembuluh darah. Baik, kita lihat suatu siklus atau satu periode dalam satu siklus. Kita ambil siklus 28 hari. Kita mulai periode pertama, ini pada hari 1 sampai hari ke-4 atau hari ke-5. Ini adalah fase menstruasi. Terjadi peluruhan dinding rahim, kemudian fase penyembuhannya dimulai hari ke-5. Pada hari ke-5 ini sel telur mulai dimatangkan di ovarium sampai dengan hari ke-14 sel telur sudah matang, kemudian siap dikeluarkan sehingga terjadilah peristiwa ovulasi tepat di hari ke-14. Kemudian pada hari ke-15 sampai hari ke-17, sel telur yang sudah dikeluarkan tadi berada di oviduk atau tuba falopi. Dan kemudian hari ke-18 sampai hari ke-28, sel telur tadi akan menuju ke uterus. Nah, di sini nanti ketika tidak dibuahi, maka akan berulang kembali siklus menstruasinya. Begitu seterusnya. Demikian tadi ulasan.